Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, kita mulai. Sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini ada bentuk 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita tahu bahwa 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 kali ya. 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3. Nah, ini dalam perkalian itu kurung tidak mempengaruhi. Berarti karena ini semuanya perkalian. Berarti sama aja dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Semuanya ada perkalian bilangan 3 sebanyak 5 kali. Berarti sama dengan 3 pangkat 5. Kita biarkan dalam bentuk bilangan berpangkat, nggak usah kita hitung. Kemudian lanjut ke yang kedua, 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini kali 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Nah, ini merupakan perkalian bilangan 5 sebanyak 6 kali. Jadi sama dengan 6 pangkat 5. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 5. Kita perhatikan bilangan yang dipangkatkan adalah sama atau basisnya sama-sama 3, pangkatnya 2 dan 3, kalau 2 dengan 3 kita jumlahkan adalah 5. Maaf, ini terbalik ya, bukan 6 pangkat 5 tapi perkalian dari bilangan 5 sebanyak 6 kali, berarti 5 pangkat 6. Sekarang 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 6. Basisnya 5, pangkatnya 4 tambah 2, 6. Berarti kalau kita simpulkan, jika ada bilangan A pangkat M kali A pangkat N. Nah, masing-masing merupakan bilangan berpangkat, basisnya sama-sama A, operasi hitungnya perkalian, maka sama dengan A, pangkatnya dijumlahkan yaitu M plus N. Ya. Ini merupakan rumus. Rumus yang pertama. Kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Nah, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 bisa kita tuliskan 2 pangkat 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, kemudian kita coret, ini ada 2 perkalian bilangan 2 sebanyak 5 kali, ini juga kita coret perkalian bilangan 2 sebanyak 5 kali. Nah, ini hasilnya 1, maka sama dengan tinggal 2 kali 2 kali 2. Kalau kita lanjut dalam bentuk pangkat berarti sama dengan 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 hasilnya sama dengan 2 pangkat 3. Ya, kemudian ini negatif 4 pangkat 4, berarti negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 dibagi negatif 4 pangkat 2, berarti negatif 4 kali negatif 4. Ini kita coret negatif 4 kali negatif 4, maka tinggal negatif 4 kali negatif 4, boleh kita tulis negatif 4 dipangkatkan 2. Nah, kita perhatikan 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 merupakan bilangan berpangkat basisnya 2, hasilnya 2 pangkat 3. Hasilnya berbasis sama yaitu 2, pangkatnya dari 8 dikurang 5 hasilnya 3. Kemudian yang bawah perkalian bilangan berpangkat basisnya sama-sama negatif 4, maka hasilnya juga negatif 4, pangkatnya 4
dikurangi 2 hasilnya 2. Maka kalau kita simpulkan A pangkat M dibagi A pangkat N, ini pembagian bilangan berpangkat, basisnya sama, maka hasil sama dengan A pangkatnya dikurangi, yaitu M kurangi N. Ini rumus yang kedua. Atau boleh juga dituliskan begini ya, karena ini A pangkat M, bagi kita pakai tanda pecahan, bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ini dengan ini sama ya, ini dengan ini sama. Terus lanjut ke berikutnya, yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Berarti kita lihat ini 2 pangkat 3 ini merupakan bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi ya. Nah, ini kalau kita hitung 2 pangkat 3 di dalam kurung, kalau kita hitung adalah 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 hasilnya 64. Nah, kemudian kalau misalnya kita hitung 2 pangkat 3 kali 2. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 hasilnya 6. 2 pangkat 6 hasilnya juga 64. Berarti dari sini ya hasilnya sama-sama 64. Berarti 2 pangkat 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalau ada bentuk A pangkat M, nah ini bilangan berpangkat A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N pangkat berpangkat, sama dengan, nah kalau pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan, berarti A pangkat M kali N, boleh kita tulis MN. Nah, ini rumus yang ketiga. Lanjut yang keempat, yaitu pemangkatan perkalian. Nah, 3 kali 5 dalam kurung pangkat 2 atau pangkat 2 dari 3 kali 5 atau kuadrat dari 3 kali 5. Nah, ini kalau mau kita sederhanakan, 3 kali 5 dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 5 kali 3 kali 5. Itu perkalian dari bentuk 3 kali 5 sebanyak 2 kali. Nah, ini kalau diringkes itu sama dengan 3 kali 3, berarti 3 kali 3 dalam bentuk pangkat berarti 3 pangkat 2. Kali 5 kali 5 dalam bentuk pangkat adalah 5 pangkat 2. Berarti 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian yang kedua, yaitu 4 kali 2 dalam kurung pangkat 3. Berarti 4 kali 2, perkalian dari 4 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti kali 4 kali 2 kali 4 kali 2. Sama dengan, kita lihat ini perkalian bilangan 4 sebanyak 3 kali, berarti 4 pangkat 3 kali 2 juga sebanyak 3, berarti sama kali 2 pangkat 3. Sehingga 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, yaitu jika ada bentuk A kali B dipangkatkan dengan N. Nah, ini 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Berarti A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini adalah rumus untuk pemangkatan perkalian. Berikutnya yang kelima, yaitu pemangkatan pembagian.
Sama seperti tadi, ini 3/5 itu sama aja dengan 3 dibagi 5. Dalam kurung pangkat 4 itu berarti 3/5 perkalian dari 3/5 sebanyak 4 kali. Berarti kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Ini sama dengan, kalau perkalian pecahan itu kan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 dalam bentuk pangkat saja sama dengan 3 pangkat 4 per 5 kali 5 kali 5 kali 5 adalah 5 pangkat 4. Berarti 3/5 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Yang kedua sama kayak tadi, berarti ini setengah, perkalian dari setengah sebanyak 5 kali, berarti kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Berarti pembilang kali pembilang kali penyebut per penyebut kali penyebut. Berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 dalam bentuk pangkat saja berarti 1 pangkat 5 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 5. Nah, ini boleh ditulis 1 per 2 pangkat 5 dalam bentuk sepangkat saja ya. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa 3/5 atau 3 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Sehingga kalau ada bentuk A per B dipangkatkan dengan N, berarti sama dengan gimana? Yaitu A pangkat N per B pangkat N. Ini rumus yang kelima. Atau boleh juga ditulis A per B itu kan A dibagi B, berarti boleh ditulis A dibagi B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Makanya disebut pemangkatan pembagian. Ini ada 5 rumus yang telah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 1. Setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 4. Bilangan yang dipangkatkan sama-sama setengah. Kemudian dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Berarti sama dengan setengah pangkat 2 pangkat 4. 2 tambah 4. Setengah pangkat 2 plus 4. Berarti sama dengan setengah pangkat 2 tambah 4, 6. Sama dengan, selanjutnya ini kita gunakan sama dengan 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Sama dengan 1 per 2 pangkat 6, 64. Contoh yang ke nomor B sekarang. Setengah kali 2 pangkat 6 dikurangi 1 per 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 6. Nah, ini operasi campuran, ada kali, ada kurang. Maka yang dikalikan ini kita hitung terlebih dahulu. Maka setengah kali 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 kali 1 dibagi 2. 2 pangkat 6 kali 1, 2 pangkat 6 per 2 dikurangi 1 per 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 6, itu berarti 3 pangkat 6 kali 1 per 3 pangkat 3, berarti 3 pangkat 6 per 3 pangkat 3. Selanjutnya ini 2 pangkat 6 per 2 sama aja dengan 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 1, maka pangkatnya dikurangi karena pembagian, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2 itu kan 2 pangkat 1, berarti 6 dikurangi 1 dikurangi
3 pangkat 6 dikurangi 3 pangkat 6 dikurangi 3, berarti 3 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan ke bawah ya. Berarti ini 2 pangkat 6 dikurangi 1 hasilnya 5 dikurangi 3 pangkat 6 dikurangi 3 hasilnya 3 sama dengan 2 pangkat 5 hasilnya 32 dikurangi 3 pangkat 3 hasilnya 27 sama dengan 5. Jadi ini hasil akhirnya. Cukup jelas ya. Lanjut ke contoh nomor 2. Ini perintahnya sederhanakanlah. Nomor A, negatif 7 pangkat 5 per negatif 7 pangkat 3. Ini berarti pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Berarti sama dengan negatif 7 dipangkatkan dengan 5 kurangi 3. Sama dengan negatif 7 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan negatif 7 pangkat 2 itu negatif 7 kali negatif 7. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti positif 49. Terus nomor B. 3/4 pangkat 6 dibagi 3/4 pangkat 3. Ini pembagian bilangan berpangkat. Cuman bilangan pokoknya atau basisnya merupakan pecahan. Enggak masalah. Berarti karena pembagian maka pangkatnya dikurangi karena basisnya sama-sama 3/4. Berarti 3/4 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 3/4 pangkat 3 sama dengan, nah ini sama dengan 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 hasilnya 27, 4 pangkat 3 hasilnya 64. Berarti hasil akhirnya adalah 27/64. Nomor C. 6A pangkat 5 B pangkat 4 per 12A pangkat 5 B pangkat 3. Nah, ini kita bisa pakai sistem coret ya. Ini 6 dengan 12 sama-sama habis dibagi 6 hasilnya 1, bagi 6 hasilnya 2. Terus ini A pangkat 5 dengan A pangkat 5 bisa kita coret, sama-sama habis dibagi A pangkat 5 hasilnya 1, ini juga 1. Maka tinggal ini 1/2, 1/2, B-nya sekarang B pangkat 4 per B pangkat 3. Karena dibagi maka pangkatnya dikurangi, berarti 4 min 3 sama dengan setengah B pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Demikian contoh nomor 2. Contoh nomor 3. Tentukan nilai N. A. X pangkat 16 per X pangkat 9 dibagi X pangkat 3 per X pangkat 2 sama dengan X pangkat N. Kita lihat bentuk ini bentuk pembagian bilangan berpangkat basisnya X. Berarti pangkatnya dikurangi. Berarti X pangkat 16 kurangi 9 hasilnya 7. Bagi ini juga pembagian bilangan berpangkat basisnya X, berarti X pangkat 3 kurangi 2. 1, X pangkat 1, satunya nggak usah ditulis, sama dengan X pangkat N. Terus ini juga pembagian bilangan berpangkat basisnya X, ini pangkatnya 7, ini pangkatnya 1, berarti pangkatnya dikurangi. X pangkat 6 sama dengan X pangkat N. Nah, ini
Bilangan berpangkat ruas kiri, bilangan berpangkat ruas kanan, basisnya sama-sama X, berarti nilai eksponennya sama. Berarti 6 sama dengan N. Kalau begitu, N sama dengan 6. Udah ketemu. Lanjut ke contoh B. 36 pangkat 3 per 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 3 per 6. Nah, kita perhatikan bilangan 36 itu adalah kuadrat dari bilangan 6. Maka 36 kita ganti dengan 6 pangkat 2. Pangkat, ini 6 pangkat 2 ganti dari 36, berarti pangkat tekan lagi dengan 3 per 6 pangkat 4 dibagi, ini 6 pangkat 3 per 6 pangkat per 6, berarti ini 6 pangkat 3 dikurangi 1, hasilnya 2 sama dengan N kali 216. Terus ini pangkat berpangkat, masih ingat ya, kalau pangkat berpangkat maka pangkatnya dikalikan, berarti 6 pangkat 2 kali 3, hasilnya 6 per 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan N kali 216. 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 4, basisnya sama-sama 6, berarti pangkatnya dikurangi, berarti 6 pangkat 6 kurangi 4, hasilnya 2, dibagi 6 pangkat 2 sama dengan N kali 216. 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Kalau bilangan itu sama persis, dioperasikan dengan operasi pembagian, maka hasilnya sama dengan 1. Sama dengan N kali 216. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai N? Maka nilai N sama dengan 1 per 216. Ini ketemu nilai N. Demikian contoh nomor 3. Sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 4. Nomor A. 3 pangkat X dipangkatkan dengan X sama dengan 81. Bilangan pangkat berpangkat, maka pangkatnya dikalikan. Berarti 3 pangkat X kali X, hasilnya X kuadrat sama dengan 81. Kita jadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. Pelajaran sebelumnya sudah pernah ya, bahwa 81 adalah 3 pangkat 4. Berarti ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama bilangan berpangkat, basisnya sama, berarti eksponennya sama. X pangkat 2 sama dengan 4. Berarti X sama dengan, nah, bilangan yang dikuadratkan hasilnya 4 itu bisa plus 2, bisa min 2. Berarti plus minus akar dari 4 sama dengan plus minus 2. Demikian contoh nomor 4A. Sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 4B. 2 kali 4 pangkat X kali 4 pangkat 2X sama dengan 512. Berarti 2 kali 4 pangkat, nah ini 4 pangkat X kali 4 pangkat 2X. Basisnya sama-sama 4, maka pangkatnya dijumlah. Berarti X ditambah 2X sama dengan 512. Nah, sekarang berarti ini 4 pangkat X ditambah 2X, hasilnya 3X sama dengan 512 dibagi 2, hasilnya 256. Nah, berarti 4 pangkat 3X sama dengan 256, kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis 4, berarti 4 pangkat 4. Nah, sehingga bilangan kiri
berpangkat dengan basis 4, ruas kanan bilangan berpangkat basisnya 4, sama-sama 4, maka eksponennya 3x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4/3, atau jadikan pecahan campuran 1/3. Ini sudah ketemu nilai x-nya. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.